Okay, let's open our meeting today by praying together. Pray begins. Finished. Okay, good afternoon. Good afternoon, Miss. Afternoon, Miss. How's life? Wonderful. Excellent. Amazing. Okay. Oke, karena masih bulan Syawal dan kita juga baru saja merayakan Lebaran Idul Fitri, jadi izinkan saya untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semuanya. Sama-sama, Miss. Minal aizin wal faizin, Miss. Oke, bagaimana Lebarannya tahun ini? Are you happy? Are you happy? Happy. Can you tell me why are you happy? Bisa diceritakan nggak kenapa? Senangnya kenapa? What makes you happy? Contohnya kayak tahun ini bisa mudik. Nginep di rumah nenek. Oh, bisa nginep di rumah nenek. Terus? Ketemu keluarga. Ya, ketemu sama keluarga. Terus apa lagi nih? So, what makes you happy? Dapat ampau banyak. Oh, dapat ampau, dapat THR banyak. Oke, selain itu. Dapat ampau Bisa banyak. ketemu sama keluarga. Ya, bisa bertemu keluarga, bisa mudik. Terus? Jadinya libur. Iya, nah, alhamdulillah nih ya, Masya Allah bisa dapat THR banyak. Apalagi sebentar lagi kan mau tahun ajaran baru, bisa tuh THR-nya digunakan buat beli-beli keperluan sekolah. Oke, jadi udah puas ya liburannya udah puas ya. Kurang lebih kita 9 hari ya. Liburan Lebaran, mungkin ada yang lebih, dan minggu kemarin kita sudah memulai lagi aktivitas kita seperti sedia kala, yang kerja mulai kerja, yang sekolah mulai masuk sekolahnya, begitupun juga kita hari ini. Jadi kita hari ini juga sudah mulai lagi kelas bahasa Inggrisnya. So for the day, are you ready to study English with me? Are you ready? No, I can't hear your voice. Are you ready? Ready. Okay. So for today, we will practice study English again. Kita akan mulai lagi belajar bahasa Inggrisnya untuk hari ini. Okay. So, can you see on your screen? Bisa dilihat di layarnya? Bisa, Miss. Bisa ya? Bisa. Okay. Nah, so for the first, as usual, seperti biasanya, in the beginning, jadi saya akan memberi. Okay, jadi I will give you daily expression. Jadi misalkan kasih daily expression-nya. Nah, bisa kalian lihat di layar. Ini ada daily expression yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menanyakan umur, ingin menanyakan waktu, kemudian ingin mengungkapkan perasaan-perasaan atau perintah-perintah yang kita gunakan dalam sehari-hari, tentunya dalam bahasa Inggris. Okay, so for the first, as usual, seperti biasanya, I will read the daily expression, and then you please listen carefully, and then later we will practice together. Jadi, Miss nanti akan baca terlebih dahulu, kalian dengarkan. Nah, setelah itu nanti kita akan praktek bersama-sama, okay? Okay. So please listen carefully. How old are you? Berapa usiamu?
Oke, kalau kita mau nanya berapa usiamu atau berapa umurmu, so we can say, how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Jam berapa sekarang? What time is it now? What time is it now? What time is it now? Saya tidak peduli. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Start. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Buka pintunya. Open the door. Open the door. Open the door. Tutup pintunya. Close the door. Close the door. Close the door. Don't disturb me. Jangan ganggu saya. Don't disturb me. Don't disturb me. Don't disturb me. Tunggu sebentar. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Tunggu saya. Wait for me, please. Wait for me, please. Wait for me, please. Sekarang giliranmu. Now it's your turn. Now it's your turn. Now it's your turn. Okay, I will repeat once more. Saya akan ulang lagi sekali lagi ya. Please listen carefully. Berapa umurmu? How old are you? How old are you? How old are you? Jam berapa sekarang? What time is it now? What time is it now? What time is it now? Saya tidak peduli. I don't care. I don't care. I don't care. Cepat. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Buka pintunya. Open the door. Open the door. Open the door. Tutup pintunya. Close the door. Close the door. Close the door. Jangan ganggu saya. Don't disturb me. Don't disturb me. Don't disturb me. Tunggu sebentar. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Tunggu saya. Wait for me, please. Wait for me, please. Wait for me, please. Sekarang giliranmu. Now it's your turn. Now it's your turn. Now it's your turn. Okay, please. No scratching. Jangan dicoret ya layarnya biar semuanya bisa terlihat. Okay. Hidayah. Please. Ketahuan. Don't scratch the screen. Answer tadi. Answer yang nyoret-nyoret. And then now. Okay, jadi sekarang please repeat after me. Masih ingat kalau Miss bilang repeat after me, so you say repeat after you. Okay, okay, just. Okay, repeat after me. Repeat after me. Repeat after you. Okay. How old are you? How old are you? How old are you? What time is it now?
What time is it now? I don't care. I don't care. Hurry up. Hurry up. Open the door. Open the door. Ya. Yes, jangan coret. Close the door. Close the door. Don't disturb me. Don't disturb me. Don't disturb me. Don't disturb me. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait for me, please. Wait for me, please. Wait for me, please. Now it's your turn. Now it's your turn. Okay, now it's your turn. Oke. Adik-adik semuanya, mohon ya layarnya jangan dicoret. Oke. Oke, nah sekarang Miss akan baca yang bahasa Indonesianya, kemudian kalian yang yang daily expression untuk yang bahasa Inggrisnya ya, oke? Jadi Miss bahasa Indonesianya, kalian yang bahasa Inggrisnya, oke? So are you ready? Ready. Oke, berapa umurmu? How old are you? How are you? Oke, jam berapa sekarang? What time is it now? Time is now. Oke, saya tidak peduli. I don't care. Cepat. Hurry up. Hurry up. Oke, buka pintunya. Hurry up the door. Open the door. Oke, tutup pintunya. Close the door. Close the door. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Don't disturb me. Tunggu sebentar. Wait a minute. Oke, tunggu saya. Wait for me, please. Wait for me, please. Sekarang giliranmu. No, it's your turn. It's you. No, it's turn. Oke, coba. Sekarang acak ya. Oke, so please listen carefully. Dengarkan baik-baik. Buka pintunya. Open the door. Tunggu sebentar. Open the door. Tunggu sebentar. Wait a minute. Jam berapa sekarang? What time is it now? Oke. What time is it? Tunggu saya. Cepat. Hurry up. Cepat. Hurry up. Berapa umurmu? Tyler. Saya tidak peduli. I don't care. I don't care. Jangan ganggu saya. Don't disturb me. Oke, good job. And then we will next. Kita lanjut ya. Oke, time to brush up our previous lesson. Jadi sekarang waktunya untuk
mereview atau mengulangi lagi materi sebelumnya yang sudah kalian dapat di pertemuan terakhir, berarti sebelum libur lebaran kemarin. Okay, remember? Okay. Nah, this is the kinds of wild animals. Jadi di sini adalah macam-macam. Masih ingat apa wild animal itu apa? Oke, good job. Hewan buas. So, okay. In the pictures, those are the wild animals. Jadi itu semua adalah hewan-hewan buas. Okay. So, this is. Do you still remember what's the name of this animal? Okay. Tiger. And then Snake. yes, snake. Okay. Snake. What's the meaning of tiger? Do you still remember what's the meaning of tiger? Arti dari tiger itu apa? Hewan apa? Okay, harimau. Okay, and then the next, what animal? Snake. Snake. Okay. Snake. What's the meaning of snake? Ular. Okay, and then the next picture. Lion. So, what's the meaning of lion? Singa. Crocodile. Where do you can see? Kalian bisa melihat binatang ini di mana? Where do you can see? Where can you see? Where can you see the animal? Okay, and then the next. Crocodile. Okay, crocodile. What's the meaning of crocodile? Buaya. Where can you see this animal? Kalian bisa melihatnya di mana? In the lake. Okay, in the zoo, in the river. Okay, and then the next. Polar bear. Okay, good job, polar bear. And then the next. The next what? What is this? Hippopotamus. Okay, good job. What's the meaning of hippopotamus? Okay, kuda Nil. And then the next. Elephant. Okay. What's the meaning of elephant? Gajah. Okay, and then the next. Giraffe. It has long neck. What? Okay. Giraffe. Okay. And then the next. Okay. Camel. Unta. Okay. And then the next. Zebra. Right? Zebra. Zebra. Eagle. What's the meaning of eagle? What's the meaning of eagle? Okay, elang. And then the next. Panda. And then the next. Okay. So, which one is your favorite? Which one is your favorite? Mana nih kira-kira yang jadi hewan favorit kalian? Which one is your favorite? Panda. And then? Eagle. Okay, so do you ever see all of those animals? Apakah kalian sudah melihat semua hewan-hewan itu?
Not all. Belum. Yes. Oke. So, mana nih yang kira-kira yang belum pernah kalian lihat secara langsung? Belum. Belum semua. Belum Semua semua. kecuali Buddha. Oke. Semua. So, where do you usually? Belum semua kecuali Oke. elang. Oh, kecuali elang. Okay, so where do you where can you see those animals? In the Where zoo. can you? Okay, in the zoo. Good job. So, there are kinds of animal in the zoo. Jadi di kebun binatang banyak sekali ya macam-macam dari binatang. Mulai dari yang wild animal sama tame animal. Nah, kalau tadi kita sudah menyebutkan wild animal atau hewan-hewan buas. And then now, do you know the tame animal? Can you mention the tame animal? Bisa disebutkan nggak kira-kira hewan tame animal itu apa berarti? Hewan buas, lawan katanya hewan buas berarti hewan tame animal. Ya, hewan jinak. So, can you mention? Kira-kira bisa sebutkan nggak contoh hewan-hewan jinak yang kalian ketahui? Apa? Ya, kucing, cat, butterfly, cow, and then rooster, hen, Nah. what else? Cat, mouse, Rabbit. rabbit, Frog. what? And dog. Oke, sudah bisa ya. Berarti semuanya sudah tahu ya jenis-jenis binatang buas atau wild animal dan tame animal. Oke. So, we can next slide. Okay, and then for today, untuk hari ini, for today, we are going to learn about subject pronoun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang subject pronoun. Kira-kira sudah ada yang pernah dengar belum tentang subject pronoun? Belum. Oke. Kita lanjut ya. Yes. Oke. Nah, di sini ya, seperti yang sudah kalian lihat di layarnya masing-masing ya. Jadi for the day we will talk about subject pronoun atau kata ganti subjek. Jadi pronoun di sini adalah kata ganti. Nah, pronoun di sini biasanya digunakan untuk menggantikan noun, kata benda. Jadi pronoun di sini digunakan untuk menggantikan noun, kata benda. Nah, jadi yang termasuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris itu nanti dikelompokkan. Yang pertama ada person atau manusia. Jadi saya, kalian ini termasuk kata benda yang masuk ke dalam kelompok person atau manusia. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi ada yang namanya animal atau hewan. Jadi hewan itu juga termasuk ke dalam kata benda seperti cat, dog, butterfly, horse, and the others, and etc. Itu termasuk juga kata benda. Selain itu ada yang namanya thing, benda. Benda itu nanti dikelompokkan menjadi benda yang bisa dilihat dan juga yang tidak bisa dilihat. Contohnya yang bisa dilihat seperti kursi, chair, meja, table, kemudian motor, motorcycle,
sepeda, cycle. Nah, itu termasuk kata benda yang bisa dilihat atau thing, masuk ke dalam thing. Kemudian ada juga yang benda yang tidak bisa dilihat, yang abstrak seperti udara, air, happiness, kebahagiaan, freedom, kebebasan atau kemerdekaan. Selain itu, place, tempat. Tempat itu juga termasuk kata benda. Jadi seperti Cilacap, Kiri, ataupun Indonesia, Egypt, Mesir, itu juga termasuk kata benda. Jadi jadi itulah pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang mana dia digunakan untuk menggantikan benda. Nah, sedangkan subjek pronoun di sini adalah kata ganti subjek atau kata yang digunakan untuk menggantikan subjek. Nah, seperti yang kita ketahui, subjek berarti dia berada di awal kalimat atau diletakkan di awal, di depan, kalau dalam sebuah kalimat. Nah, jadi fungsi dari pronoun sendiri di sini digunakan, fungsinya adalah digunakan supaya tidak terjadi pengulangan kata. Fungsi dari pronoun di sini adalah supaya apa? Menghindari pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalau subjek pronoun adalah kata ganti yang mana dalam sebuah kalimat dia terletak di depan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, di gambar ini, di kotak ini adalah yang termasuk dalam subjek pronoun. Jadi ada apa aja sih dalam subjek pronoun? Jadi subjek pronoun di sini ada I, yang berarti saya atau aku. Kemudian ada you, yang berarti kamu. Kemudian ada he for boys. Jadi he di sini digunakan untuk menggantikan laki-laki. Jadi digunakan untuk laki-laki, yang mana dia artinya mempunyai arti dia laki-laki. Sedangkan she di sini for girl, untuk perempuan, untuk kata ganti perempuan, yang mana mempunyai arti dia perempuan. Nah, kemudian ada we, yaitu bisa kita artikan kamu dan dia laki-laki, atau saya dan dia laki-laki, bisa disebut dengan we atau kita. Kemudian saya dengan dia laki-laki atau dia perempuan, atau mungkin saya dan kamu, itu bisa kita sebut dengan kita. Nah, jadi orangnya lebih dari satu, plural atau jamak. Kemudian you, kamu atau kalian. Kemudian they itu mereka, yang mana dia laki-laki dan dia perempuan, itu disebut mereka. Nah, jadi subjek pronoun di sini ada I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, we, kita, you, kalian atau kamu, they, mereka. Nah, ini adalah anggota atau kelompok yang termasuk ke dalam subjek pronoun, yang mana subjek pronoun dalam sebuah kalimat dia letaknya di awal atau di depan. Oke, nah langsung saja ya, langsung ke contoh dalam sebuah kalimat. Langsung kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Ini adalah contohnya supaya biar lebih paham lagi. Oke, seperti yang Miss bilang ya, subjek pronoun dia letaknya di depan. Jadi huruf yang berwarna hitam di sini, oke. Jadi di dalam kotak warna merah di sini ada sebuah kalimat yang mana kata yang bercetak hitam atau yang berwarna hitam di sini adalah yang namanya subjek pronoun. Subjek pronoun, ingat, dia letaknya di awal kalimat. Oke. Nah, ini kita langsung aplikasikan dalam contoh sebuah kalimat. I bring a book. I bring a book.
Saya membawa sebuah buku. I bring a book. Kemudian selanjutnya ada you. You bring a book. You bring a book. You bring a book. Kamu membawa sebuah buku. And then the next, he brings a book. He brings a book. Dia laki-laki membawa sebuah buku. Dia laki-laki membawa sebuah buku. She brings a book. She brings a book. Oke, dia perempuan membawa sebuah buku. She brings a book. Dia perempuan membawa sebuah buku. Oke, it is a book. It is a book. Ini sebuah buku. Ini sebuah buku. Oke. It is a book. Ya. Kemudian selanjutnya we bring a book. We bring a book. Kita membawa sebuah buku. We bring a book. Kita membawa sebuah buku. They bring a book. They bring a book. Mereka membawa sebuah buku. Oke. I tadi apa artinya? Oke. What's meaning of I? I tadi artinya apa? Aku. Saya atau aku. Oke, and then you. Kamu. Oke, he. Dia laki. Oke, and then she. Perempuan. Oke, dia perempuan. It di sini dia digunakan untuk menggantikan kata benda selain manusia. Jadi di sini dia digunakan untuk menggantikan kata benda selain manusia. Ya, berarti bisa animal, hewan, ataupun thing, benda. Oke. Kemudian kalau we tadi apa? Kita. Oke, and then they. They, Kami. mereka. Oke. Coba disebutkan sekali lagi. Anggota dari subjek pronoun tadi ada apa aja? Oke, sebutkan anggota. Oke, I. And then you. He. She. We. And then mereka. They. Oke. Kalau kita tadi apa? Kita. We. Saya atau aku. Kamu. Dia laki-laki. Dia perempuan. Mereka. Mereka. Oke. It. Nah, kemudian di sini ada it itu ya. Kalau it dia digunakan untuk menggantikan Itu. benda, kata benda selain manusia. Jadi bisa benda yang Namanya jadi apa? yang tidak bisa dilihat atau bisa digunakan untuk menggantikan animal atau hewan. Ini tadi contohnya, oke? Jadi ingat kalau subject pronoun berarti kata ganti yang mana dalam sebuah kalimat dia letaknya di awal kalimat. Nah, and then the next, coba dengarkan. Oke, this is,
Okay, so this is song for subject pronoun. Jadi ini adalah lagu untuk subject pronoun. Nah, so for the verse, nah pertama-tama nanti bisa didengarkan dulu ya lagunya, and then the next selanjutnya kita akan we will sing a song together. Jadi selanjutnya kita akan menyanyi bersama, oke? Mbak didengarkan terlebih dahulu lagunya. This is the song for subject pronoun. He for boy, he, she for girl, she, I for me, I, he, she, I, he, she, I. Me and you, we are friends. We, me and you, we, me, you, we, me, you, we. They are there, they, we are here, we are good friends, we, they, we, all good friends, they, we, all good friends. Okay. Dengar ya semuanya. Can you hear the song? Bisa dengar ya lagunya tadi? Ya. Okay, and then now let's sing a song together. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Okay, are you ready? Okay, 1, 2, 3, go. He for boy, he, she for girl, she, I for me, I, he, she, I, he, she, I. Coba di suaranya. Me and you, we are friends. We, me and you, we, me, you, we, me, you, we. They are there, they, we are here, we are good friends, we, they, we, all good friends, they, we, all good friends. Okay, once more. Sekali lagi ya, lebih kompak lagi ya. Let's sing a song together. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, go. He for boy, He for boy, she for girl, she, I for me, I, he, she, I, he, she, I. Me and you, we are friends.
We, me and you. We, me, you, we, me, you, we. They are there, they. We are here, we. We are good friends, we. They, we, all good friends. They, we, all good friends. Oke, nah itu dia adalah song for subject pronoun. Oke, tadi ada apa aja subject pronoun? Coba sebutkan. Subject I, you, we, they, kita, we. Oke. Itu dia adalah subject pronoun. Anggota dari subject pronoun ada I berarti saya, you kamu, she dia perempuan, he dia laki-laki, we kita, and then they mereka. Okay, the next. The sultan. Oke, the next di sini. Kemudian selanjutnya, kalau tadi subject pronoun, sekarang object pronoun. Nah, object pronoun di sini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan objek dalam sebuah kalimat. Kalau subject kan tadi letaknya di awal atau di depan kalimat. Nah, sedangkan object pronoun di sini adalah letaknya dia setelah kata kerja. Subjek, kata kerja, kemudian objek. Nah, jadi kalau objek pronoun dia letaknya setelah kata kerja atau verb dalam sebuah kalimat. Nah, untuk objek pronoun di sini ada perubahannya ya. Oke. Jadi ada perubahan untuk objek pronoun. Kalau jadi ada perubahan. Kalau di subjek tadi saya, kita menggunakan I. Nah, untuk objek pronoun kita tidak memakai I. Tapi di sini kita menggunakan me. Jadi ada perubahan ya, kalau di subjek saya kita menggunakan I, tapi kalau untuk objek yang mana kalau dalam sebuah kalimat dia letaknya setelah kata kerja kita menggunakan me. Oke. Jadi di sini dia mempunyai artian yang sama, saya atau aku, tapi posisinya kalau dalam sebuah kalimat dia berbeda. Kalau I di depan sebagai subjek, tapi kalau me dia sebagai objek yang mana letaknya setelah kata kerja. Jadi saya, me. Oke, you kamu tetap you. Oke. Sedangkan he yang untuk dia laki-laki kalau sebagai objek pronoun dia berubah menjadi him. He berubah menjadi him. Artinya tetap sama ya, artinya dia laki-laki. Oke. Kemudian ada she. She berubah menjadi her. Apa? Her dia perempuan. Nah, it di sini tetap it. Oke, jadi dia digunakan untuk menggantikan non-person selain manusia, hewan ataupun benda. Kemudian we berubah menjadi us. Oke, we atau kita menjadi us. Oke, kemudian you tetap ya you. Kemudian they mereka menjadi them. Oke, saya menjadi me. You tetap you. Dia laki-laki. Him dia perempuan. Her untuk menggantikan benda atau selain manusia kita pakai tetap
tetap ya. Kemudian we menjadi us, kita. Kemudian they, mereka, berubah menjadi them. Oke, ingat artinya tetap sama, tapi di sini ada perubahan ya. Oke, kalau subjek tadi letaknya di awal kalimat. Kalau objek tadi apa? Letaknya di mana? Di terakhir kalimat. Ya, di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Oke. Saya berubah menjadi apa tadi? Saya? Me. You? Kamu? You. Dia laki-laki. Him. Oke, dia perempuan. Here. Bacanya her. Oke. Her. Oke, untuk menggantikan benda ataupun hewan. It. Oke, kita. Us. Oke, mereka. Them. Oh ya, Oke. Them. Jadi itu adalah anggota dari objek pronoun. Ada me berarti saya, you kamu, him dia laki-laki, her dia perempuan. It untuk menggantikan bisa hewan ataupun benda. Kemudian kita, us, mereka, them. Oke, biar lebih paham lagi langsung. Kalau lihat ke contohnya, check this out. Oke. Nah, di sini, jadi yang bercetak atau yang berwarna hitam di sini adalah sebagai objek pronoun-nya. Nah, jadi posisinya seperti ini ya, kalau dalam sebuah kalimat. Jadi yang bercetak hitam atau yang kata berwarna hitam di sini adalah sebagai objek pronoun-nya. Jadi dia letaknya ini ya, setelah kata kerja. Contohnya dalam sebuah kalimat, kalau kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat, di sini ada you give me a red card. You give me a red card. Jadi kamu memberi saya atau memberi aku sebuah kartu merah. You give me a red card. Jadi bukan you give I ya, tapi yang benar you give me a red card. Oke. Kemudian kalau seumpamanya saya rubah, kalau saya atau aku, dan kalau di subjek, kalau diubah menjadi subjek, jadinya apa tadi? Me jadi I. Oke, berarti kalau saya memberi kamu kartu warna merah, berarti saya memberi kamu kartu merah. Berarti I give you a red card. Oke, tapi kalau kamu memberi saya kartu merah, berarti you give me a red card. Oke. Nah, kemudian di sini ada I give you a red card. You tadi tetap ya, jadi tidak ada perubahan. Kalau kita mau bilang kamu, kalau posisinya di objek, maka tetap ya, tidak ada perubahan. Tetap you, tetap you. I give you a red card. Kemudian selanjutnya, you give him a red card. You give him a red card. Kamu memberi dia laki-laki kartu warna merah. You give him a red card. Kamu memberi dia laki-laki kartu warna merah. Kemudian ada I give her a red card. I give her a red card. Saya atau aku memberi dia perempuan sebuah kartu merah. I give it to her. Di sini berarti kembali ke kartunya ya. I give it di sini kembalinya kemana? Ke kartu warna merah itu. Jadi kata ganti kartu merah tadi kita gantikan menjadi it. Jadi I give it to her. I give it to her. Yang mana mempunyai arti saya memberinya. Saya memberi kartu warna merah untuk dia perempuan.
Kemudian selanjutnya ada they give us a red card. They give us a red card. Berarti they apa tadi? Mereka memberi kita sebuah kartu merah. Nah, selanjutnya he gives them a red card. Berarti dia laki-laki memberi mereka sebuah kartu merah. Oke. Nah, apa aja tadi coba anggota objek pronoun ada apa aja? Kalau saya berubah menjadi apa tadi? Me. Kalau you dia laki-laki. Dia perempuan. Here. Oke. Untuk menggantikan benda selain manusia, it. Kita. Us. Oke, mereka. Stream. Mereka. Them. Oke. Coba. Jadi itu perubahannya ya. Jadi kalau saya, kalau saya berubah, saya kalau di objek menjadi me, you, dia laki-laki, him, dia perempuan, she. Untuk menggantikan kemudian kita sudah menjadi us, them, mereka menjadi them. Oke. Coba Miss ulang lagi. Tadi kalau anggota dari subjek pronoun ada apa aja? Subjek pronoun atau yang letaknya di awal kalimat. Anggota dari subjek pronoun tadi ada apa aja? Ada saya. Kalau saya tadi apa? I. Kamu? You. Oke, dia laki-laki. He. Dia perempuan. She. Oke, she. Kita. We atau us. Them. Oke, kalau untuk objek pronoun, I jadi you menjadi he jadi him. She jadi her. It it tetap it. We us. They them. Kalau tadi kita sudah mendengarkan, we have heard the sound of subject pronoun, and then now we will listen the sound of object pronoun. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu. Selesainya jam 14.20 ya. Biar nggak bosan, kita lanjut dengerin lagu lagi ya. Nah, yang ini adalah the sound of object pronoun. Ini adalah, yang sekarang ini adalah object pronoun. Lagu untuk yang object pronoun. We will listen the song and then after that we will sing a song together. Jadi kita akan dengarkan lagunya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyanyi bersama-sama ya. So are you ready? So please listen carefully. Wait a minute.
Mark is nice, I love him. Grace is kind, I love her. All my classmates, I love them. My cute rabbits, I love it. Him and her and them and it. I love you, you love me. We love them, they love us. You and me, them and us. We are happy, we are friends. You and me and them and us. Lagunya bagus ya. Okay. And then now let's sing a song together. Jadi sudah dengar kan ya? Sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Okay, let's sing a song together. 1, 2, 3, go. Mark is nice, I love him. Grace is kind, I love her. All my classmates, I love them. My cute rabbits, I love it. Him and her and them and it. I love you, you love me. We love them, they love us. You and me, them and us. We are happy, we are friends. You and me and them and us. Okay, once more. Let's sing a song together. Sekali lagi ya, biar Lagunya tambah. bagus. Lagunya bagus. Oke, ya udah kita ulangi sekali lagi ya. So are you ready? Okay, let's sing a song together. Mark is nice, I love him. Grace is kind, I love her. All my classmates, I love them. My cute rabbits, I love it. Him and her and them and it. I love you, you love me. We love them, they love us. You and me, them and us. We are happy, we are friends. You and me and them and us. Next atau sekali lagi nyanyinya? Sekali lagi. Oke, yang kompak ya, yang bareng-bareng ya, yang kompak ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi yang kompak ya nyanyinya. Oke, let's sing a song together. 1, 2, 3, go. Mark is nice, I love him. Grace is kind, I love her. All my classmates, I love them. My cute rabbits, I love it. Him and her and them and it. I love you, you love me. We love them, they love us. You and me, them and us. We are happy, we are friends. You and me and them and us. Okay, give
Give applause for us, kan, buat kita semuanya. Nah, jadi di lagunya juga sudah ada ini ya, contohnya perubahannya. Kalau ya sebagai subjek, sebagai objek perubahannya. Oke. The next. Wow. Nah, kalau tadi ada object pronoun, sekarang possessive pronoun. Possessive pronoun di sini adalah kata ganti kepemilikan yang digunakan untuk menggantikan pelaku atau kepemilikan sebenarnya. Jadi kayak kalau kita mau mengatakan bukuku, bukumu, buku dia lagi-lagi. Nah, untuk menunjukkan suatu kepemilikan atau menunjukkan bahwa buku ini miliknya dia, milik kamu, milik saya, milik kita, milik mereka. Nah, itu. Jadi ada perubahannya lagi. Kalau posesif menunjukkan kepemilikan. Jadi ada perubahan, tapi artinya di sini apa? Kalau ada perubahannya. I berubah menjadi my, yang mana mempunyai arti milikku. My. Oke. You berubah menjadi your. Nah, biasanya setelah my, setelah your, dia diikuti sama yang namanya kata benda. Jadi ada kata benda yang mengikuti. Contohnya kayak seperti yang Miss contohkan, my book. Book adalah termasuk kata benda yang menunjukkan artinya bukuku, atau bisa my cat, kucingku. Nah, jadi setelah my atau setelah your diikuti sama kata benda. Ya, jangan dicoret-coret ya, biar temennya bisa melihat layarnya dengan jangan dicoret-coret ya. Nah, I berubah menjadi my, you jadi your, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its, ada tambahan s-nya. Oke, kemudian we menjadi our, kemudian they menjadi their. Oke, their. Ingat, kalau untuk posesif, maka setelah my, your, his, her, its, our, kemudian their, dia diikuti sama noun atau kata benda. Oke, jadi kata benda tadi seperti yang Miss katakan ya, ada person, manusia, seperti kita. Kemudian ada animal, ada thing. Thing tadi benda, bisa benda yang bisa dilihat atau bisa benda yang tidak bisa dilihat. Kemudian ada juga apa? Animal, hewan. Kemudian bisa tempat. Oke. Nah, jadi I menjadi my, your, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its, we menjadi our, they menjadi their. Oke. I berubah menjadi apa? My. Pulangnya sebentar lagi ya. Ya. Kemudian you menjadi, you perubahannya jadi apa kalau di posesif? Yours. Oke. He menjadi his. Oke. She menjadi her. It menjadi its. We menjadi our. They menjadi their. Oke. Nah, untuk possessive pronoun di sini letaknya bisa di awal kalimat atau bisa di akhir kalimat. Oke. Jadi bisa di awal ataupun di akhir. Kalau subjek tadi kan, subjek tadi anggotanya ada I, you,
he, she, it, terus we, and they. Itu letaknya di awal subjek, di awal kalimat. Sedangkan objek dia letaknya di akhir atau setelah kata kerja. Yang mana anggotanya tadi ada me, you, him, her, kemudian ada it, ada us, kemudian ada them. Oke, nah sedangkan possessive pronoun kalau dalam sebuah kalimat dia letaknya bisa di awal, di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Tapi setelah kata my, your, his, her, our atau their dia diikuti sama kata benda. Nah, jadi kelompok yang termasuk kelompok kata benda itu tadi yang sudah Miss jelaskan ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke kalimat biar kita lebih paham lagi penggunaannya. Nah, di sini you borrow my book. Kamu meminjam bukuku. My book. Jadi yang kata yang berwarna merah di sini adalah sebagai possessive pronoun. Oke. Jadi kata yang berwarna merah, yang berwarna hitam di sini sebagai possessive pronoun. You borrow my book. Kamu meminjam bukuku. Nah, kemudian ada I borrow your book. Saya meminjam bukumu. We borrow his book. We borrow his book. Kita Miss, belum selesai, Miss. Bukunya dia laki-laki. Belum, sebentar lagi ya. Setelah ini ya. Oke, kemudian selanjutnya he borrows her book. He borrows her book. Oke, jadi setelah her, his, your, my diikuti sama kata benda. Kemudian its book is thick. Its book is thick. It's di sini kembalinya ke book, ke buku. Jadi buku ini tebal. Oke, please no stretching, jangan dicoret ya biar teman-temannya bisa lihat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada you borrow our book. You borrow our book. Kamu meminjam buku kita. You borrow our book. Kamu meminjam buku kita. She borrows their book. She borrows their book. Ya, perempuan meminjam buku mereka. Nah, ini adalah contoh untuk possessive pronoun yang mana dia letaknya di akhir kalimat. Nah, contoh sekarang I will give you the example. Jadi Miss sekarang akan kasih contoh yang mana possessive pronoun-nya berada di awal atau di depan kalimat. For example, kucingku lucu. Kucingku lucu. My cat is cute. My cat is cute. Nah, kucingku lucu. Itu kan sebuah kalimat. Nah, kalau mau menunjukkan bahwa kucing itu tersebut atau kucing tersebut milikku, kita bisa bilang my cat. Kucingmu, your cat. Kucing dia laki-laki, his cat. Kucing dia perempuan, her cat. Kucing kita, our cat. Kucing mereka, their cat. Oke, jadi setelah my, your, his, her, our, their diikuti sama kata benda. Nah, dia letaknya bisa di depan atau bisa di akhir. Kalau yang di depan tadi ya, my cat is cute. Atau bisa juga bukuku. Oke, atau bisa bukuku berwarna biru. Berwarna biru. My book is blue. My book is blue. Bukumu warna biru. Your book is blue.
buku mereka berwarna biru. Berarti buku mereka warna biru. Their book is blue. Itu dia. Nah, ini ada gambar. Jadi di sini ada perubahannya. Jadi itu ya, fungsinya pronoun dia digunakan. Fungsi dari pronoun di sini sendiri adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Oke. Di sini ada contoh kalimat. I am a girl. Saya seorang perempuan. I love to sing. Saya senang atau saya senang bernyanyi. I'm happy. Me, I have. Nah, contoh penggunaan me dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini ada I have a cat. My mother gave it to me. Nah, jadi ibuku memberinya untukku. Nah, jadi kalau dia letaknya di akhir kita gunakan me. Jadi saya atau aku menjadi me. Jam 14.40. Oke, kurang 5 menit lagi. Oke, so is there any question? Ada pertanyaan nggak untuk subject pronoun, object pronoun, kemudian possessive pronoun? Oke, coba Miss mau cek dulu. Masih ingat nggak? Tadi anggota dari subject pronoun ada apa aja? Anggota dari subject pronoun? I. Terus? Kamu? Oke, dia laki-laki. He. Dia perempuan. Dia perempuan. She. Oke. Kita. We. Mereka. Assalamualaikum. Oke, kemudian kalau untuk object pronoun, kalau I berubah menjadi Me. you. Oke, he berubah menjadi him. Kalau she, her. Oke, kalau we, us. Oke, kalau we apa? Us. Kalau they, Them. apa? Their. Oke, them. They. Good job, them. Oke, kalau untuk possessive pronoun yang menunjukkan kepemilikan, oke, kalau I berubah menjadi My. my. Kalau you, Your. your. Oke, kalau he menjadi his. Oke, kalau she her. She, her. Oke, kalau we kita menjadi our. Our. Oke, kalau they berubah menjadi Days. their. Atau berubah menjadi their. Oke. Coba. Ya, coba sekarang bikin 2 kalimat aja. Oke, coba bikin 2 kalimat dengan menggunakan gambar ini. Oke, coba bikin 2 kalimat. Kalian bisa pilih mau gambar yang mana. Coba bikin 2 kalimat aja yang menggunakan subject pronoun, object pronoun, ataupun possessive pronoun. 2 saja. Coba kalian bisa pilih mau bikin kalimat dari gambar yang mana. So you can choose for the picture.
My car is yellow. Good job. My car is yellow. My car is yellow. Mobilku warna kuning. Okay, good job. Once more. One sentence. Sekarang satu kalimat lagi. Tadi ada my car is yellow. And then the next. Satu lagi. Coba. Selain my car is yellow. Apa? Bisa. Ini soal seorang perempuan. Dia perempuan lagi bawa apa ini? Lagi membawa tas. Oh ya, membawa tadi apa? Tas. Bring. Oke. Berarti gimana kalau dia perempuan? Dia perempuan membawa tas. Dia perempuan tadi kita pakai apa? Jim. Hmm? Si. She. Kita pakai she ya. Oke. Ya. She brings membawa apa? Bag. Membawa bag. Oke. She brings blue bag. She brings blue bag. Dia perempuan membawa tas biru. Oke. Menit lagi. Okay, so is there any question? Ada pertanyaan untuk subject pronoun, object pronoun, and possessive pronoun? No? No question? Tidak ada pertanyaan? Semuanya sudah paham ya berarti? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Okay, because there is no question and our time is over karena tidak ada pertanyaan dan waktu kita juga sudah habis. Okay, thank you for joining. Goodbye. Okay, because there is no question karena tidak ada pertanyaan, jadi kita tutup pertemuan kita hari ini. So, jangan berdoa bareng-bareng ya. Oke, wait a minute. Sebentar, wait a minute. Okay, wait a minute. We will close our meeting by praying together. Jadi kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Oke. Okay, so let's close our meeting today by praying together. Pray begins. Okay, thank you for joining. See you next meeting. See you. See you tomorrow, See you tomorrow. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you, Miss Mimi. Bye-bye. Mas, absen dulu itu. Bye. Halo. Keluar, woi. Oke. Nah.